atau tamu tadi kan, kita selesai sholat mau jawab Waalaikumsalam nggak boleh kan, karena itu perkataan bukan Al-Quran kan. Maka Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Lam yulad. Kalau Quran misalnya gitu kan, dia ngomong sama kawannya supaya orang anggap, wah pintar bahasa Arab ini. Itu dosa tuh, Jadi itu dosa yang tidak disadari, ya. Quran dimain-mainkan. Quran lebih tinggi daripada itu lagi, bukan untuk dipermainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi qira'atil Qur'ani yuradu bihal kalam. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Faruwiya an Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala annahu kana yakrahu ayat awwal al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a fi salatil maghribi bi Makkah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin thumma rafa'a sawta wa qala wa hadzal baladil amin. Wa an Hakim bin Sa'd anna rajulan min al-muhakimati ata Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fi salati subhi faqala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fa ajabahu Aliyyun radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fi salah fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Qala ashabuna wa idza sta'adhana insanun 'ala al-musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin. Fa in arada at-tilawa aw at-tilawa wal i'lam lam tabtul salatuhu wa in arada al-i'lam wa lam tahdhurhu niyyatun batalat salatuhu. Pasal mengenai membaca Al-Qur'an tetapi diinginkan darinya bukan bacaan tapi bicara, ngomong. Lafaz yang kita baca adalah Al-Quran, tapi yang kita inginkan dari bacaan ini, dari lafaz ini, bukan baca Quran, tapi menginginkan ngomong. Ya. Imam Ibnu Abi Dawud menyebutkan di sini ada ikhtilaf, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ya. Kalau kita ini orang ajam kurang mengerti mungkin karena kita ngerti bahasa Arab kan. Al-Quran itu tahu artinya. Ya. Jadi kalau seandainya kita tahu pun kita belajar, tahu artinya, maka kita membaca ayat Al-Quran, tapi kita niatkan ngomong. Ya, bicara. Ya, boleh enggak? Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ya. Seperti nama kawan kita itu namanya Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya ambil kitab dengan kuat-kuat. Itu ayat Quran kan. Nah, kita baca ayat Quran, maksud kita ngomong sama Yahya itu. Nah. Orang itu namanya Musa, buat tongkat. Famatil kabiyaminika ya Musa. Apa di tangan kanan kamu tuh wahai Musa? Misalnya gitu kan. Itu Quran kan. Nah, tadi kita ingin kan ngomong sama dia.
Nah, bukan niat baca Quran, tapi niat untuk ngomong sama brother Musa itu. Nah, itu apakah boleh? Sebagian Imam Ibrahim An-Nakhai rahmatullah alaih memakruhkannya. Ya, itu membaca Al-Quran tapi niatnya untuk perkara dunia. Untuk perkara dunia, makruhkannya. Tapi kebanyakan ulama tidak mengapa ya, asalkan itu memang bukan di cocok logi, memang itu tepat ya. Seperti ini kan, kamu tinggal di mana? Jambi kan, dalam Quran ada Jambi, wasahibil jambi, wasahibil jambi wa bani sabil. Padahal artinya wasahibil jambi itu artinya sahabat dekat, tetangga dekat, wa bani sabil dan musafir. Jadi Allah SWT perintah kita untuk berbuat baik, ihsan kepada tetangga dekat dan musafir. Tapi lafaznya jambi, wasahibil jambi. Kita maksudkan jambi di situ bukan makna sesungguhnya, tapi kita maksudkan apa? Jambi ini. Jambi itu kota, di mana ada di Quran kota Jambi enggak? Nah, itu ya. Apa nama pondoknya? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah wadi muqaddas Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketika terima wahyu itu enggak. Tapi saya bilang innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Saya masukkan wadi muqaddas yang di Pal 12 itu. Ya. Nah, dari cocok logi ya, karena memang itu benar, ya enggak masalah. Nah, ini ada beberapa kisah contoh yang mengenai itu. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwanya dia membaca dalam salat maghrib jadi imam ya. Di zaman dahulu itu khalifah itu pimpinan itu dialah yang memimpin salat. Siapa menjadi khalifah, dia jadi imam. Ya, Rasulullah jadi khalifah, maka Rasulullah yang imam. Menjadi pemimpin, maka Rasulullah yang imam. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar yang imam. Sayyidina Umar dia pun jadi imam ya. Ya, semualah pimpinan negara, pimpinan agama, pimpinan ibadah, pimpinan perang. Nah, itu ya. Masya Allah. Nah, dia mengimami sholat maghrib. Pada suatu saat dia pernah baca surah Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ketika sampai pada wahadzal baladil amin, itu dinaikkan suaranya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, demi buah tin dan buah zaitun dan bukit Tursina wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, itu negeri Mekah. Itu mungkin waktu itu saat itu mungkin dia wallah alam apakah di Madinah atau di Mekah, tapi itu ayat ingin menerangkan memang ini negeri ini wa hadzal baladil amin, dikeraskan itu. Jadi suaranya dia bedakan dengan suara ayat sebelumnya. Nah, nampak ingin dia menekankan ayat ini, inilah yang negeri ini yang disebutnya. Nah, ya. Jadi ada mungkin ada unsur baca Al-Quran, dan ada unsur ingin memahamkan orang-orang. Nah, inilah negeri. Wa Hukaim ibni Sa'adin, seorang laki-laki dari Al-Muhakkimah, yaitu orang yang menyelisihi Sayyidina Ali. Jadi pada masa Sayyidina Ali ini ada kelompok mereka ini menentang keputusan Sayyidina Ali. Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, cikal bakalnya Khawarij. Ya, makanya sejarah munculnya Khawarij itu. Ya, mereka menentang keputusan Sayyidina Ali. Maka dia mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada lagi ulaika humul kafirun. Ulaika humul zalimun.
3 ayat itu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, mereka orang kafir. Mereka orang fasik, mereka orang zalim. Jadi mereka mudah mengkafirkan orang gara-gara apa? Karena mereka tidak menghukum dengan hukum Allah katanya. Maka orang-orang Indonesia ya Pancasila Undang-Undang Dasar dibilangnya kafir. Karena ini tidak sama dengan hukum Allah. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka orang kafir. Quran. Okay. Itu dari mereka tuh. Namanya muhakimah ya. Kalau zaman kemudian itu disebut orang khawarij yang keluar daripada Islam ya. Tapi mereka masih Islam, ngaku Islam, tapi dihukumi kata Rasulullah, iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi iman dan Al-Quran hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati. Jadi panjang ceritanya mengapa Sayyidina Ali ditentang itu ya. Jadi ada dua tipe golongan Pak pada masa Sayyidina Ali jadi khalifah ini. Ada yang terlalu cinta pada Sayyidina Ali sehingga hulu berlebih-lebihan sehingga menjadikan dia setara dengan Nabi. Ada yang melebihkan dia menjadi daripada Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam itu salah ngasih wahyu seharusnya ke Sayyidina Ali, tapi terkasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihkannya. Bahkan ada golongan Syiah yang menempatkan dia sebagai Tuhan. Sebagaimana Nasrani menjadikan Isa adalah anak Tuhan, maka orang-orang Syiah menjadikan Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Ya. Lagi seperti yang terlalu cinta kepada Sayyidina Ali sehingga melewati batas. Golongan yang kedua yang terlalu benci pada Sayyidina Ali sehingga mengatakan Ali itu kafir. Wal'iyauzubillah. Halal darahnya. Sayyidina Ali kan dibunuh. Yang terlalu benci dan terlalu cinta. Jadi memang kata Nabi ini nanti kamu ada 2 kelompok yang gara-gara kamu ada 2 kelompok manusia yang semua sesat, semuanya sesat. Yang terlalu cinta pada kamu sesat, yang terlalu benci pada kamu sesat juga. Jadi gitu Pak ya, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Ada hadis, ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, jangan terlalu cinta. Karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang kamu benci. Orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Dan bencilah, marahlah kepada musuhmu sekedarnya saja. Karena apa, bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi kekasih kamu. Nah, Mu'tadil, jalan tengah Islam, ummatan wasato, ya, umat pertengahan dalam menyikapi sesuatu, pertengahan juga, jangan terlalu fanatiknya dan jangan terlalu anti. Ya. Oke, nah ini ketika orang seperti itu, orang khawarij itu, ya, muhakimah namanya, ya, orang yang mengambil hukum Allah saja katanya, padahal itu menurut pemikiran dia. Jadi dengan pemikiran dia tuh dia kata inilah hukum Allah, selain ini kafir. Jadi yang bertentangan dengan mereka salah. Maka sebagian orang mengatakan ada ya new khawarij hari ini, new khawarij hari ini. Selain kelompok kami, pendapat kami salah. Nah, jangan jadi seperti itu Pak ya. Jangan duduk di pengajian juga mereka. Karena apa? Karena doktrin mereka selain pengajian kami salah, selain pendapat kami salah. New khawarij namanya. Ya. Jadi mereka ini hadis inilah hadis. Jadi mereka mengatakan kepahaman mereka itu diponis inilah yang benar. Berarti kalau kamu bertentangan dengan hadis ini, berarti kamu tentang hadis. Berarti kamu menentang hadis sahih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pemikiran mereka, bukanlah putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang lah ya. Dari sekarang dari golongan itu datang pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Ali lagi dalam salat subuh. Ketika dia datang, dia lihat Sayyidina Ali lagi salat subuh, maka orang ini baca ayat, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Dibaca untuk nyindir Sayyidina Ali. La in asyrakta wahai Ali, wahai ini kata Allah,
Kalau seandainya kamu, dalam Quran ini artinya, kalau seandainya kamu syirik, maka seluruh amalmu akan menjadi habis. Nah, itu gugur, sia-sia amal kamu. Kalau kamu beraku syirik. Dia tuh sebenarnya ingin nyindir Sayyidina Ali, kau sholat gitu percuma sholat. Kau syirik lah, kafir. Nyindir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi sholat. Maka Sayyidina Ali jawab dalam sholat. Sayyidina Ali jawab. Dia baca ayat lagi, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, kata Allah. Ayat ini artinya sabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, dan janganlah orang-orang yang enggak punya keyakinan melemahkan kamu, meremehkan kamu, membuat kamu ragu-ragu. Maksudnya apa? Sayyidina Ali jawab dia, sabar. Kalau Allah selalu saya sabar. Tunggu, janji Allah pasti benar, pasti akan jadi janji Allah. Dan orang seperti kau ini tidak akan melemahkan saya, tidak akan membuat saya lemah. Masya Allah. Dalam sholat dia jawab orang itu. Ini menunjukkan bahwa boleh baca Al-Quran kalau memang itu dimaksud. Kalau memang itu yang dimaksud, bukan kita cocok logi, bukan kita cocok logi. Qala ashabuna wa idza sta'adana insanun 'alal musalli faqala al-musalli. Bila kita lagi salat, sedang salat, tamu ngetuk rumah kita ya, minta izin untuk masuk ke rumah kita. Maka kita apa kita? Orang itu jawabnya apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Assalamualaikum. Atau tamu tadi kan? Kita lagi salat. Mau jawab Waalaikumsalam enggak boleh kan? Karena itu perkataan bukan Al-Qur'an kan? Maka Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Surah Hijr. Masuklah dengan salam. Artinya udkhuluha, masuklah kamu dengan ya, ini sebenarnya masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat dan aman. Artinya ini ya. Harus kita gunakan udkhuluha bisalamin aminin. Supaya tambah tadi ngerti, masuklah ya. Atau kita salamun qaulam mir rabbir rahim. Misalnya tengah Yasin kan. Assalamualaikum. Aku jawab ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Misalnya. Akhirnya apa gitu. Maka kata yang mana itu ulama, kalau seandainya ketika dia baca itu niat dia adalah tilawah Quran, baca Quran, maka sholat enggak batal. Atau dia niat dua, tilawah dan i'lam, memberikan pengetahuan untuk orang untuk itu ya. Jadi selain tilawah ada lagi niat dia untuk memberitahu dia, maka itu tidak batal selagi ada niat tilawah. Tetapi kalau dia hanya niatnya untuk kasih tahu dia, masuklah kode bagi dia, tidak ada terbesit di hati dia untuk niat tilawah, batal salatnya. Ya. Paham ya? Jadi kita boleh kita menggunakan Al-Quran ini dalam sholat. Kalau dalam sehari-hari di luar sholat, ya, seandainya memang itu betul, ya, tidak dipaksa-paksain dan bagus, ya, bukan untuk main-main, maka boleh. Dan itu banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Ada yang main-main, dia tidak ngerti Quran, tak ngerti artinya, tapi sok-sokan kayak orang anggap dia bisa bahasa Arab. Allahu Ahad, Allahu Samad, kayak kan jadi percakapan. Lam yulad, kalau Quran Ahad, misalnya gitu kan, dia ngomong sama kawannya supaya orang anggap, wah pintar bahasa Arab ini. Itu dosa tuh, Jadi itu dosa yang tidak disadari, ya. Quran dimain-mainkan. Quran lebih tinggi daripada itu lagi, bukan untuk dipermainkan. Bisa bahasa Arab? Bisa. Cuma ngomong buat duha, buat laili saja. Al-Quran ya, bukan untuk itu. Ya. Kemudian ada di kisah panjang kisahnya ini, kisah di masa tabi'in. Seorang perempuan solehah tabi'in, ya. Dia ini punya kebiasaan setiap yang keluar dari lidah dia, dari mulut dia itu Quran terus.
Kalau mau ngomong Quran. Kalau ditanya orang, jawab dengan Quran. Kalau mau kasih tahu sesuatu, mengungkapkan sesuatu dengan Quran. Tidak pernah keluar selafaz pun dari mulut dia illal Quran, kecuali Quran. Mau tahu kisahnya, Pak? Ini Maulana Jamil almarhum rahmatullah alaih, ya, sering bayarnya di Rewin nih. Kisahnya agak panjang. Kalau yang ngerti bahasa Arab enaknya rasanya. Jadi katanya Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, ulama tabi'in ya, masa tabi'in, imamnya, guru Imam Bukhari. Ya. Guru Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Suatu saat dia pergi haji. Setelah selesai haji, dia mau pulang. Ya. Dia melewati satu tempat, agak di ya, jalan kecil lah. Maka dia lihat seorang perempuan tewean berdiri, seorang perempuan. Nah, ini kok ada perempuan sendirian, ada apa ini? Maka dia ingin bantu. Mungkin ibu ini tersesat atau bagaimana. Ketika dia mendekat, Assalamualaikum, kata Abdullah bin Mubarak. Maka ibu ini mengatakan, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Nah, kata Abdullah bin Mubarak, ibu saudari dari mana dan mau kemana? Maka dia baca ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aku ini baru selesai haji dari Masjidil Haram, mau balik ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Nah, rumah aku di Palestina. Jadi mau pulang. Ini ulama ngerti kan? Oh, ini maksudnya. Oke. Nah tuh, ngapa kamu di sini? Ngapa kamu di sini sendirian? Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Wa may yudlilillah falan tajid lahu waliyyan mursyida. Al-Qur'an. Siapa yang Allah sesatkan dia, maka dia tak akan mendapat, kamu tak akan mendapati bagi dia petunjuk. Maknanya aku tersesat. Aku nih tersesat. Wa may yudlilillah. Oh iya. Kemudian dia bilang, sudah berapa hari di sini? Maka dia mengatakan, salah layalin sawiyah. Quran lagi. Salah layalin sawiyah. 3 hari 3 malam. Masya Allah. Maka dia bilang, bagaimana kamu makan dan minum 3 hari ini? Maka dia bilang, huwallazi yut'imin wa yasqin. Huwallazi yud'imuni wa yasqin. Surah Syu'ara, dialah Allah yang kasih saya makan dan kasih saya minum. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Namrud. Enggak, ya Nabi Ibrahim. Dialah Allah yang kasih saya makan dan kasih saya minum. Mau nggak kasih makan? Kata Namrud. Mau nggak kasih makan? Makan, minum. Maka kata ibu tuh, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar pada Allah puasa. Aku sedang puasa nih. Sedang puasa. Maka dalam barat kagil kan, kau kan lagi musafir, ngapain puasa? Kan lagi musafir, ngapain puasa? Nah kata ibu tuh, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau puasa, lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Ayat Quran semua jawabannya. Nah, maka kata Al-Mubarak, di sini payah air kalau kamu, biar kamu sholat, kamu puasa, tapi kamu sholat ada air. Nah, kata ibu tuh, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Surah An-Nisa ya. Baca. Ini mulai nih ya. Al-Mubarak ini mulai nih kan. Kok setiap saya tanya jawab Quran terus ini kan. Oke. Mau nggak saya bantu kamu untuk
nyusul ke kafilah kamu. Jalan. Ya, rombongan kamu. Maka kata ibu tadi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Bukankah balasan kebaikan juga kebaikan juga. Maka kalau kamu berbaik, akan dapat balasan kebaikan juga. Oke. Maka dalam barang ini, ini lah unta nih. Di unta diberikan kepada ibu tadi supaya dinaikin. Naik unta kan perempuan, ayah naik unta nih Pak, ya, tinggi kan. Maka dia malu dia lihat barok nih. Maka dia bilang barok nih, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah orang beriman untuk tundukkan pandangannya. Oh, ngerti. Akhirnya nyikir dulu. Barok nyikir dulu. Ngerti itu kan, nyikir. Agak lama baru dia barok datang lagi, tegakkan unta tadi. Ketika unta tadi ditegakkan, maka kain itu nyangkut di bukan apa Pak duduk ya atas Pak duduknya itu palang itu. Iya. Ya, dia kan ada Pak duduk dari kayu kan, ada sandaran itu nyangkut situ. Nah, maka kalau maaf salah saya ini tak hati-hati, maaf Bu nih. Nah kata ibu nih, ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Apa menimpa kamu daripada keburukan, itu salah kamu sendiri. Apa artinya? Ini bukan salah kamu, Borok, salah saya. Saya dapat musibah kayak ini bukan salah kamu, salah saya. Apa menimpa kamu daripada keburukan, itu salah kamu sendiri. Oke. Maka ditontonlah Borok kan. Nah, ketika menonton unta nih, adalah Borok dia bersyair-syair, ya, bersyair-syair. Orang Arabnya, ulama lagi, bersyair. Biasa kalau kita di mobil kan suka, enggak, setel nasi selawatnya enggak. Maka kata ibu ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Daripada syair, Quran, baca Quran. Itulah bahasanya kan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, mau mulai dia baca Quran kan. Maka ketika dia baca Quran nih, dia baca Quran tinggi-tinggi kemudian berjalan cepat-cepat. Maka ibu tadi ngomong, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Surah Luqman. Ya. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Artinya apa? Jalan itu waqsid, sesedang jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Suara itu iya, rendahkan suara kamu. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Surah Luqman. Oh, paham. Nah, mulai dia pelan-pelan dan suara direndahkan. Oke. Maka timbullah di benak Nurul ini perempuan aneh nih. Setiap tanya jawab Quran, setiap mau ngomong menegur Quran. Aku ini ngerti Quran. Aku tanya suatu pertanyaan yang kira-kira tak ada jawaban dalam Quran. Ulama besar, Imam Bukhari. Dia tanya, kamu dari kabilah mana? Suku mana? Dan sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Maka ibu ini jawab, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Ya orang beriman, janganlah kamu bertanya suatu pertanyaan kalau kamu tahu jawabannya kamu susah. Kalau kamu dikasih tahu jawabannya kamu menjadi susah. Gitu. Quran semua itu ya. Masyaallah. Oke. Dulu saya sempat ngapal tuh, Pak. Banyak, Pak. Itu mana Jamil tuh bayar seperti itu sekitar 10 menit.
45 menit bayan. Itu percakapan itu. Saya tulis itu kan, tulis. Hafalin. Ini sebagian Ben yang saya ingat. Maka nampaklah itu satu rombongan. Satu rombongan nampak. Nah, kata Barak, itu rombongan kamu kan? Itu rombongan kamu bukan itu? Siapa di situ? Maka dia bilang, al-malu wal banuna zil hayatid dunya. Al-malu wal banun zinul hayatid dunya. Ya betul. Al-mal, situ ada hartaku, ada anak-anakku. Maka kata Barak, anak kamu tuh siapa namanya? Siapa nama anak kamu? Aku panggilin. Maka dia sebut dengan nama. Ya Yahya khudil kitab biquwwah wa kallamallahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yahya, Musa, Ibrahim. Oh, itu nama anak kamu. Maka luar tanya lagi, anak kamu tuh di depan, tengah, atau belakang? Maka kata ibu itu, wa 'alan najmi hum yahtadun. Wa 'alan najmi hum yahtadun. Surah Al-Hijr. Mereka itu menjadi penuntut dalil, penunjuk jalan. Ya, mereka menggunakan bintang-bintang sebagai penunjuk jalan. Berarti ya di mana? Di depan. Nah, ngerti ya, kan? Langsung dia ke depan. Ada Yahya, ada Musa, ada Ibrahim. Maka inilah kan, temukanlah sama ibunya nih. Maka anak-anaknya ini minta maaf Bu, ya Allah, minta maaf anak kami ya. Teledot, ibu ketinggalan, minta maaf ibu ini. Maka kata ibu ini, yaghfir la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Perkataan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ketika Nabi Yusuf jadi raja kan, ada saudara yang datang minta maaf, kata Nabi Yusuf, la tathriba 'alaikumul yawm. Tak ada celaan bagi kamu hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah maafkan kamu semua. Kata ibu dan anaknya, la tathriba 'alaikum yaghfirullahu lakum. Oke. Maka ibu ini mengeluarkan duit kasih kepada anaknya. Maka dia mengatakan, idhabu biwarikum hadhi ilal Madinah. Idhabu biwarikum hadhi ilal Madinah. Surah Kahfi. Jadi ketika Ashabul Kahfi sudah ketahuan kan, maka satu orang yang pergi ke pasar itu pulang dulu ya, kasih tahu ke kawan dalam nih, kita udah ketahuan nih. Enggak, sebelum itu ketika mereka bangun, ketika mereka bangun dari tidurnya, kelapar tuh kan, ingin makan. Makanya kata satu orang, ini ada duit nih, pergi sesuatu orang pergi ke luar belanja, nah, pakai duit nih. Nah, itu tuh dipakainya. Idhabu, pergilah bawa duit ini nih ilal Madinah ke kota. Kau pergi beli makanan. Pertama gitu nih nah. Nah, itu orangnya nih. Kata ibu tuh suruh anak-anaknya. Maka anak-anaknya pun ambil uang itu. Maka kata Abdullah bin Barak rahmatullah alaih, tanya kepada anak-anak ini, ibu kamu nih lah berapa lama seperti ini? Maka katanya 40 tahun. Sudah 40 tahun setiap ngomong Quran terus. Itu terjadi Pak di masa tabi'in. Ada kitabnya, apa itu sejarahnya. Masya Allah. Maka Allah tanya pada ibu itu, wahai ibu, mengapa kau setiap ngomong Quran terus? Maka dia mengatakan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu lafaz ya, kecuali pasti adalah raqib dan atid mencatatnya. Oleh karena ayat inilah saya ngomong selalu Quran terus. Berapa tahun? 40 tahun. Allah. Semoga Allah kasih kita ya. Taufik menjaga mulut nih sehingga yang keluar hanya baik-baik saja. Kalau mau silakan. Atau apakah ada di YouTube kisah itu? Mungkin nggak ada, nggak mau saya cari nanti.
Seorang tabi'in perempuan yang tidak berbicara kecuali Quran selama 40 tahun. Ya, harus alim dulu Pak ya. Tak cukup hafiz. Kalau hafiz tak ngerti arti apa yang mau dia buat enggak. Hafiz alim. Nah, inilah setengah jam lah cerita itu. Faslun al-qiyam li ashabil fadilah. Pasal baru berdiri untuk menghormati orang-orang yang memiliki fadilah, keutamaan. Benar kita berdiri menyambut mereka. Kita lagi baca Quran nih, ya. Ada orang datang, tamu itu orang mulia, ulama. Ya. Boleh nggak kita berdiri untuk menyambutnya? Wa idza warada 'alal qari min fihi man fihi fadilatun min ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'asiyanatin aw lahu hurmatun bi walayatin aw wiladatin aw ghairihima fala ba'sa bil qiyami lahu 'ala sabil ihtiram wal ikram la lirriya wal i'lam bal dzalika mustahab. Apabila kita sedang baca Quran, lewatlah atau datanglah orang yang memiliki fadilah, keutamaan dari segi ilmu, kesolehan, kemuliaan, ataupun umurnya sudah tua, ma'asiyana, tapi dia itu terjaga, tidak bermaksiat. Artinya bukan ahli maksiat, walaupun tua, tapi ahli taat. Atau dia memiliki kehormatan di masa kehormatan, memiliki pangkat, misalnya dia adalah pimpinan di negeri itu, ya gubernur ataupun presiden, ataupun orang yang besar, ya. Ataupun dia orang tua kita, bapak kita, enggak, ya. Atau kakek kita, atau yang lain yang membuat kita ada hormat dengan dia tuh, dia di atas kita. Maka tidak apa-apa bagi sekori ini yang sedang baca Quran ini untuk berdiri menyambut dia, menghormati dia. Tinggalkan Quran, berdiri, sambut dia. Karena kita menghormati untuk menghormatinya dan untuk mengikramnya, bukan untuk riya, bukan untuk pengagungan pada pribadinya, tapi menghormati dia. Ya. Kalau orang kaya atau orang besar tapi dia tuh tak taat ya, amalan dia enggak soleh ya, itu kita berdiri berarti kita berdiri hanya karena bukan menghormati dia, karena takut ya, atau ada sesuatu di balik udang dia, ada batu atau udang yang di balik batu kan, itu enggak, jangan. Jadi murni untuk menghormati dia. Dasar apa kita hormati dia? Dia lebih tua dari saya, dia orang soleh, dia orang berilmu, dia pemimpin saya, itu enggak masalah. Bukan untuk riya ataupun untuk idham, ya, pengagungan semata. Bal dzalika mustahab, maka ini mustahab, disunnahkan, dianjurkan, dianggap bagus nih perbuatan menyambut orang berdiri. Nah, ini di Indonesia alhamdulillah Pak ya, masih adat istilah seperti ini masih bagus. Kamu datang berdiri. Ya. Kalau kawan sebelah nggak maunya tuh, marah dia, bid'ah katanya. Enggak. Sama guru tak boleh cium tangan, lagi berdiri. Cium tangan bid'ah, cium tangan. Innalillahi wa inna ilaihi. Sama guru dewek cium tangan tak boleh. Lagi berdiri, ada guru datang, kita jangan berdiri. Ini iman lagi katakan. Wa qad thabata al-qiyam lil iqram min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit ya bahwa berdiri untuk mengikram orang, memuliakan orang itu dari perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis larangan, tetapi ada juga hadis yang menganjurkan, bahkan memerintahkan, bahkan hadis fi'li dan hadis qauli Nabi. Ya. Wa fi ashabi radhiyallahu anhum, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ketika orang datang maka berdiri, itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Bi hadratihi bi amri, di depan Nabi bahkan dengan perintah Nabi. Kalau seandainya itu sahabat, ini enggak sahabat buat itu di depan Nabi dan dengan perintah Nabi. Ketika Nabi sedang duduk ya, ataupun para sahabat, datanglah satu orang, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, maka Nabi mengatakan kumu li sayyidikum. Nabi perintahkan sahabat-sahabat, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambut tuan kalian, pimpinan kalian. Sa'ad bin Mu'az pimpinan orang Ansor, Nabi suruh sahabat berdiri untuk menyambutnya. Ya, perintah Nabi. Memang Nabi itu enggak suka dimulia-muliakan, diagung-agungkan, Nabi enggak suka. Itu pribadi Nabi enggak suka. Kata Nabi, kalau saya datang kamu jangan berdiri, betul, ada larangannya.
Tetapi Nabi tak melarang itu untuk orang lain. Bahkan Nabi suruh orang lain untuk menghormati orang lain yang berdiri. Tapi untuk diri saya, jangan, tak perlu. Karena saya enggak hobi gitu kan. Jadi kalau ada kiai-kiai kayak Kiai Muflisun ya, almarhum, itu enggak suka kita terlalu berlebihan. Tapi dia enggak menghalangi kalau santri dia cium tangan berlebihan dengan kiai-kiai lain, tak menghalangi. Nah, ini mereka salah paham. Kan dianggapnya bahwa Nabi enggak suka diperlakukan seperti itu, larangan bagi seluruhnya. Nabi enggak boleh kayak gitu. Apalagi siapa kiai itu dibandingkan Nabi itu katanya. Ya Allah. Maka tuh belajar setengah belajar tuh. Ya, jangan setengah-setengah. Nabi sendiri nyuruh sahabat untuk berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'az. Kalau ini salah, ngapa Nabi suruh orang? Ya, Pak ya. Jadi Imam Nawawi jelaskan nih. Bahkan nanti kita baca lagi ya. Waman amin fi'lit tabi'in, bahkan perbuatan tabi'in juga. Waman orang setelahnya juga, min ulama as-salihin, daripada orang alim, ulama dan orang soleh. Mereka saling menghormati dengan berdiri. Datang satu orang yang agung, yang mulia. Itu perkara yang biasa, bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang salah. Bukan perkara yang mustahab. Mustahab sunnah. Wakal jama'atu juz'an min tilqiyam. Aku mengumpulkan satu juz daripada hukum berdiri nyambut orang ini. Satu kitab Imam Nawawi ya, hanya pembahasan tentang hukum berdiri menyambut orang lain. Masya Allah ya, ada kitabnya. Wa dzakartu fil hadis, aku sebutkan dalam kitab itu hadis asar sahabat yang ada dalil tentang kesunahannya, dan juga ada larangan daripada itu. Semua aku bahas. Ada dalil yang memboleh, ada yang menyuruh, adalah dalil yang melarang. Aku sebutkan semuanya. Abayantu fi dha'f dhaif. Aku jelaskan mana yang dhaifnya, wa sihhat as-sahih, dan mana yang sahihnya. Aku jelaskan juga. Dibahas. Bukan enggak tahu kita hadis larangan ini. Ada hadis larangan, tapi bagaimana jawabannya? Bagaimana menyikapi dua hadis yang bertentangan ini? Wal jawab amma yatawahamu minhu an-nahyu wa laysa bi nahyun. Dan aku juga terangkan di kita itu jawaban terhadap dalil yang melarang secara zahir. Melarang, dan itu sebenarnya bukan larangan. Bukanlah larangan. Barang siapa yang mau aku jelaskan di situ semuanya dengan alhamdulillah, dengan, ya, bihamdillah taala. Maka barang siapa masih ragu atas perkara ini karena ada hadis tadi yang melarang, maka hendaknya dia memutolaah kitabku itu. Bacalah kitabku itu. Juz'un fil qiyam ya, bahagian mengenai hukum orang yang berdiri menyambut orang lain. Maka dia akan hilanglah keraguannya. Akan hilang keraguannya akan itu. Insyaallah taala. Jangan apa lagi Pak ya. Kadang-kadang kita dengar larangan nyambut dengan berdiri. Dan kalau kita datang orang enggak berdiri, jangan kecil hati Allah ya. Orang dia enggak ngerti orangnya. Kecil hati. Siapa gitu? Baru itu Pak bilang, siapa saya? Nabi dia enggak suka digitukan. Nabi dia enggak suka digitukan. Saya ini apa lah? Kalau bagi kita jangan suka dimuliakan. Tapi kalau ada orang muliakan dengan berdiri, juga jangan disalahkan. Ada dalilnya. Ya. Insyaallah Pak ya. Letakkan pada tempatnya insyaallah. Ya, ada pertanyaan Pak? Ya. Tadi kan dalam membaca Al-Quran, gimana kalau dalam majelis? Lagi majelis orang mulia yang gimana yang lebih bagus? Bagusnya yang kalian yang majelis itu Quran, selesaikan majelis itu, jangan diputus. Karena dia lebih berhak untuk menghormati majelis. Jadi kalau infirodi kita pribadi baca Quran ya, tutup dulu, sambut dia. Kalau mau nyambung lagi baca lagi ta'awuz. Kalau kita lagi a'udzubillah. Karena tadi itu kita nyambut dia terputus tuh. Ya, maka mau mulai lagi baca lagi a'udzubillah. Kalau majlis mulai lah, ya. Kalau majlis Quran lagi, ya. Orang sama mendengarkan, datang orang sudah. Ya. Jangan diputus ini. Dia yang ini. Yang ikut. Berapa?
tadi yang apa tuh? Kalau watin zaitun itu kalau ibu-ibu misalnya dia baca itu meninggikan suara tak apa-apa ya Ustaz? Meninggikan ibu-ibu kan tak boleh ya, suara tinggi. Ibu-ibu itu suara tinggi nggak boleh kalau di bihadratil ajnabi, di depan orang ajnabi, ya bukan muhrim. Nah, kalau tak sendirian, Iya. paslah tinggikan suara. Ataupun di depan muhrim dia, anak dia, suami dia, ataupun ya muhrim yang lain kan, tak masalah juga kalau dengar suara dia. Ya. Ya. Lo tau jawabannya nggak? Mau jawaban yang mengenakan atau mau jawaban yang lo tau jawabannya. Jadi mengapa perempuan tak boleh azan? Karena suara dia tuh ya, aurat, ya. Nah, itu tolonglah dikiaskanlah kepada yang lain-lain, nggak dikiaskan. Ya. Sholat wajib pun kalau seandainya perempuan tadi baca jahar, boleh baca jahar, dikeraskan. Seandainya tidak ada laki-laki yang bukan muhrim dia. Ada laki-laki langsung berubah syirik. Begitu syariat mengaturnya. Jadi karena apa? Karena suara perempuan ini ada disebut aurat itu ada kenapa? Karena dia tuh ada daya tariknya, ya, ada situ fitnah bagi laki-lakinya. Maka kalau perempuan ngomong sama laki-laki jangan diayu-ayunkan, jangan dimerdu-merdukan, ya. Lurus datar be, ya. Ada bapak bu, bapak lagi pergi, nah, diayu-ayunkan enggak bapak, pergi, tak pergi. Nah, itu. Ya. Karena apa? Akan nanti laki-laki yang hatinya ada penyakit, ada sesuatu di hatinya. Ya Rabbul